Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Apa kabar saudara? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik, keluarga saudara damai sejahtera, tidak ada yang suka bersungut-sungut, tidak ada yang suka berbantah-bantahan, ya. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, menghormati suami, mengasihi keluarganya, anak hormat pada orang tua sayang sama anak-anaknya. Waduh, itulah yang kita harapkan. Ada damai sejahtera. Begitu juga di gereja ataupun di dunia ini ya, di negeri kita. Kalau tidak banyak orang yang suka ngomel-ngomel atau suka mencela orang lain atau suka mengadu domba, damailah kita semuanya. Saudara-saudara, Alkitab juga mengatakan demikian ya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Itu dari Filipi 2 ayat 14. Nah, tapi ada nasihat juga. Di samping itu kita disuruh supaya suka beribadah ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Ya, sudah dekatnya hari Tuhan, kita harus lebih lagi. Gak suka kalau yang bersungut-sungut, berbantah-bantahan, tetapi kita disuruh sering bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, ada sebuah kejadian ya, mungkin ini sering terjadi di mana-mana. Ada seorang yang menulis di artikel di koran. Dia menceritakan kejelekan gerejanya. Bahkan dia mengatakan, mengkritik khotbahnya pendeta. Saya ini sudah 30 tahun di gereja ini, rasanya kok gak dapat apa-apa. Khotbahnya pendeta, saya setiap hari mendengarkan, saya sudah buang waktu begini banyak, saya selalu ke gereja. Tapi itu khotbahnya pendeta tuh gimana ya? Sampai saya aja nggak inget apa yang dikhotbahkan. Waduh, ini di koran saudara. Lalu orang-orang mulai ya ada yang terpengaruh, ada juga yang menjadi rame lah ya di kota itu. Lalu ada satu orang yang menulis lagi juga di artikel itu. Dia mengatakan demikian. Saya ini sudah menikah 30 tahun. Ya, sudah 32.000 kali istri saya masak. Mungkin macam-macam yang dia masak. Saya juga nggak ada yang inget tuh masakannya. Nggak tahu masakannya yang bagaimana ya. Tetapi saya selama 30 tahun ini merasa dipelihara, saya tambah sehat, saya keadaannya baik, saya tidak berpenyakit. Dan dia menjelaskan, dia tidak lihat keistimewaan istrinya, tetapi rumah tangganya damai, sejahtera, anak-anak juga semuanya mendapat makanan yang sehat, semuanya bertumbuh dengan baik. Ya. Nah, mungkin sama seperti kamu, dia membalas tulisan orang itu ya. Kamu mungkin ke gereja 30 tahun tidak ingat khotbah pendeta kamu, tetapi bagaimana, apakah kamu tumbuh sehat? Apakah kamu rohani kamu dipelihara dan seterusnya ya. Nah saudara, dari tulisan itu ya kita harus belajar ya. Jangan suka bersungut-sungut. Kalau kita dengan seger ya, mungkin sudah mandi ke gereja, lalu pikiran kita juga positif, siap ibadah, mendengarkan khotbahnya pendeta. Yang bagaimanapun kalau kita tidak siap, ya tidak ingat apa yang dikhotbahkan. Kalau kita siap, hati kita siap, kita mengundang supaya dikuasai oleh Roh Tuhan, maka
khotbah yang disampaikan pendeta sesederhana apapun, kita akan menangkap sesuatu, ya. Nah, jadi kita yang mesti siap. Jadi kalau memang hatinya tidak siap dan itu buktinya masih bersungut-sungut, suka ngomel-ngomel, ya, mungkin orangnya juga kurang dewasa rohani. Kalau kita rohaninya dewasa, kita mendengarkan, kita nangkep, sejeleknya apapun khotbah yang disampaikan, tentu pendeta itu juga sudah memikirkan apa yang dia mau sampaikan kepada jemaatnya. Ada yang kita bisa terima, ya. Jadi tergantung sikap kita. Kalau kita siap, kalau kita mau terima firman Tuhan, kalau kita mau belajar, maka jangan suka meninggalkan persekutuan. Waktu ibadah ada persekutuan, kita diskusi, belajar firman Tuhan, maka kita lebih menerima, lebih menyerap apa yang disampaikan dalam khotbah pendeta. Nah, ini cerita yang saya sampaikan tadi itu pernah terjadi, ya, di sebuah kota, ya, sehingga berita itu kan jadi viral gitu, ya. Jadi marilah kita juga belajar, ya, untuk mempersiapkan diri, tidak melihat kekurangan orang lain, tetapi kita melihat kekurangan sendiri, dan juga kita bisa menyerap. Pasti ada sesuatu yang baik yang bisa kita terima setiap kali kita ibadah dan kita mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan oleh hambanya, ya. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk berpikiran yang jernih pada waktu menerima firman-Mu, supaya kami dapat belajar. Kami akan memperoleh bertambahnya kedewasaan rohani pada waktu kita mempelajari firman-Mu, mendengarkan khotbah-khotbah Tuhan. Berkati orang-orang yang merenungkan firman-Mu ini, agar Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati mereka mempunyai semangat yang baik, mereka dapat menerima firman Tuhan dan menjalankannya, supaya mereka tidak suka bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan, dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, demikian. Saya harap saudara semuanya diberkati Tuhan. Saudara, apalagi kalau saudara setia merenungkan, setia ibadah, pasti firman Tuhan itu akan membuat saudara sehat, membuat saudara bertumbuh. Ya, sampai berjumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.